Sudah, Bu. Yuk, Oke, kita mulai. Nah, materi yang pertama terkait dengan listrik statis, teman-teman. Listrik statisnya terkait dengan pemuatan suatu benda. Jadi ada benda yang sudah bermuatan listrik. Kali ini balon B-nya positif. Kalau balon B-nya positif, bagaimana nanti pernyataan yang benar terkait A sama C. Bentar, Ibu enable notation. Pernyataannya dari kalian langsung ya. Sebentar. Hmm, kalau ada soal seperti ini, kalian kasih tanda dulu bagian positifnya adalah B, karena sudah diketahui lebih dulu B-nya positif, maka A-nya silakan open mic. negatif, Mendekat atau menjauh, di sini gambarnya mendekat, berarti harusnya bermuatan negatif, negatif. Benar, tambahin. A-nya negatif, maka C-nya negatif juga. negatif juga. Jadi kalau soal seperti ini, pastikan gambarnya dulu. Kalau dia mendekat berarti berlawanan muatannya, kalau dia menjauh berarti sama atau satu jenis muatannya. Ada pertanyaan yang ini? Kayaknya masih lancar ya. Boleh kalau dia nggak ngerti langsung ya teman-teman. Masuk ke pertanyaan yang kedua. Nah, ini ada penggosokan rambut dengan balon karet. Jadi balon karet gosok ke rambut yang kering, ternyata rambutnya terangkat seperti pada gambar. Artinya balon karet menjadi bermuatan listrik apa nih teman-teman? Negatif. Pinter. Jadi kalau dia bermuatan listrik negatif, artinya bisa mengangkat benda yang lainnya dengan ukuran yang lebih kecil. Seperti tadi rambut ini bisa terangkat atau mungkin pakai kertas kecil-kecil yang sobek-sobek tisu juga bisa. Nah kalau gitu elektron mengalir dari siapa ke siapa? Dari rambut ke balon. Benar, dari rambut ke balon. Intinya kalau dia negatif berarti punya elektron yang berlebih. Elektronnya banyak. Nah, si balon jadi bermuatan positif karena elektronnya sudah pindah. Bermuatan positif artinya elektronnya itu berkurang. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau dia plus berarti elektronnya berpindah atau dia berkurang elektronnya. Kalau dia minus berarti elektronnya berlebih. Berarti mengalir tadi dari rambut ke balon karet. Oke, pintar. Ada yang mau tanyakan? Masih aman. Selanjutnya. Nah, ada dua benda masing-masing bermuatan. Nah, sudah ada muatan listrik seperti ini masukkan gaya kolom. Oh, Ibu lupa ganti pangkat. Jadi di konstanta gaya kolom 9 kali 10 pangkat 9 ya. Ini pakai tanda caret petik atau tanda kutip di atas yang seperti ini itu pangkat maksudnya. Nah, jadi dimasukkan rumusnya kaki kotak-kotak dengan konstanta 9 kali 10 pangkat 9. Q1 muatannya bernilai di sini min 6 mikro, ada tanda minus, artinya dia bermuatan negatif didekatkan dengan muatan positif. Dia hanya mengasih tahu atau memberitahu tentang tarik-menarik jenis interaksinya. Tarik-menarik. Oh iya, sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya mengisi list presensi teman-teman. Sudah di-share belum dari absensi sebelumnya? Belum di-share, Bu. Oh, belum di-share. Oke, wait. Kalau gitu, Ibu ulang nanti lagi, Ibu lanjutin. Ntar kita pending dulu. Ibu close stop share-nya. Masuk ke presensi dulu nih, jangan sampai kalian dianggap tidak hadir saat kegiatan open class. Bentar, Ibu copy dulu link presensinya. Oke, nanti ceknya di chat ya teman-teman ya. Nah, sudah Ibu klik di situ di chat, silakan diisi teman-teman. Sambil memperhatikan penjelasan, silakan diisi daftar hadirnya. Ibu cek Faiza, sudah terlihat di chat belum, Bindar? Sudah, Bu. Oke, thank you, Fai. Ibu share screen lanjut lagi. Mana tadi itu dia? Oke, ini dia. Masuk ke nomor 3. Nah, Ibu lanjutkan kembali. Berarti ada soal seperti ini, 9 kali 10 pangkat 9. Muatan yang pertama bernilai min 6 mili. Kalau M kecil berarti mili. Minusnya nggak usah ditulis, langsung angkanya saja. Mili pangkatnya min 3. Terus 4C satu lagi muatan yang kedua. Karena sudah C atau sudah kolom, berarti nggak perlu diubah apapun. Jadi langsung masukkan angkanya aja. Bahwa jarak 2 cm. Berarti ubah ke meter. 2 cm menjadi berapa meter, teman-teman? Silakan open mic, nggak usah takut salah. 2 kali 10 min 2. 10. Min 2 kali 10 pangkat min 2. Dia naiknya 2 kali.
Nah, kalau belum hafal bikin tangga ya, besok bikin tangganya. Kucing hitam dalam mobil, Desi centil mondar mandir. Nah, ngubah dari CM ke M, naiknya 2. Karena naik berarti pangkatnya minus. Naiknya sebanyak 2 kali. Kalau dia turun sekali, berarti kali 10 atau pangkatnya positif 1. Gitu ya, tergantung naik turun, naik minus, turun plus. Nah, karena dia jarak, dikuadratin. Jadi selesaikan dulu bagian bawahnya karena ada kuadrat, maka 2 pangkat 2, 4 dikali 10 pangkat. Kalau dalam kurung seperti ini berarti pangkatnya dikalikan. Pangkatnya minus 4. Coret deh. Kita pakai angka yang di bawah. 4 sama 4 hilangkan dulu, jadi tuntaskan angkanya terlebih dahulu. Berarti 54 kali 10 pangkat, 9 tambah min 3. Itu 6. Di bawah ada 10 pangkat min 4. Jadinya berapa totalnya? 54 kali 10 pangkat. 6 dikurang min 4. 10 ya? Enggak tahu. Iya, betul. 10. Jadi kalau dia 6 ketemu min kan plus. Jadi 6 tambah 4, 10. Selesai. Ada yang mau tanya? Tadi Silakan. hasilnya apa? Apa, Syah? Tadi hasilnya apa? Satunya apa? Maaf. Terlalu kecil. Hasilnya. Oh, hasil akhirnya 54 kali 10 pangkat 10, pintar. Oh, itu oke. Makasih, Mas. Oke, siap. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu titip ke kalian semua besok ya, teman-teman. Hati-hati untuk perhitungannya, satuannya, dan pangkat di bagian jarak. Itu banyak banget salah di awal-awal tuh. Semoga nggak terulang lagi di sini ya. Itu berarti 6 kurang min 4 ya? Bentar Ibu Bek. Udah kehapus. Mana? 6 dikurang min 4, betul. Karena kalau dibagi, pangkatnya dikurang. Oke, clear? Sip, lanjut ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, jumlah proton, elektron, dan neutron dari atom yang ini. Nah, jadi dikasih tahu lambang atomnya. Ini atom karbon, proton, elektron, nomor atom, semuanya adalah angka kecil. Kamu jangan ngafalin atas bawah ya, karena terkadang di internet pun tertulis angka besarnya di bawah, angka kecilnya di atas. Jadi fokus kamu bukan atas bawah, tapi lihat angka besar kecilnya. Angka kecil nunjukin nomor atom, protonnya juga, dan elektron. Karena dia atom yang bukan ion ya, ini atom. Kalau ion cirinya ada plus dan min di atasnya. Ini atom biasa. Berarti punya nomor atom, proton, elektron semuanya sama, yaitu 6. Jadi ini 6, 6. Punya neutron. Neutron adalah selisihnya. Angka besar adalah nomor massa. Nah, neutronnya selisih dari mana? Selisih dari nomor massa kurangin nomor atom. Jadi nilainya 13 kurang 6, 7. Ada yang mau tanya? Nah, kalau dia ion gimana? Contoh misalnya nih, kalau ion, dihapus dulu deh biar muat. Nah, misalkan ada Ca40, 20 di bawah, 2 plus. Nah, yang membedakan kalau ion dengan atom adalah di elektronnya, teman-teman. Kalau elektron kan tadi lihatnya angka kecil tuh. Nah, ini juga sama, angka kecil, yaitu 20. Tanda plus artinya melepaskan 2. Jadi elektronnya 18. Untuk nomor atom, proton, nomor massa sama semua, nggak ada perbedaan. Bedanya hanya di elektron. Ada pertanyaan? Oke, sambil nunggu pertanyaan dari kalian, Ibu cek ada chat masuk 1. Oh benar, nomor atom itu kecil ya Bu angkanya. Iya Kira, yang kecil angkanya itu nomor atom, proton, dan juga elektron. Yang besar nomor massa. Oke, berikutnya ada lagi pertanyaan? Jadi Nanyanya kalau misalnya cari proton, hitungnya sama kayak yang elektron. betul, sama kayak yang Oh. elektron. Angka kecil, nomor atom juga angka yang kecil juga, Syah. Tapi beda dengan ion ya. Kalau ion dia ada plus minus, jadi pengaruh di situ. Elektron bisa plus kalau tanda di sininya minus, jadi tukeran. Kalau di atas misalnya di sini ada Cl minus, angkanya misalnya 19. Misalnya di sini 22 misalkan ya, ini 19. Nah, berarti elektronnya berapa? Elektronnya angka kecil tadi, 19. Ada tanda minus, berarti tambahin 1. Gitu. Bedanya kalau dia min, maka tambahin. Kalau dia plus, maka kurangin. Itu hanya berlaku di elektronnya aja. Sampai sini paham? Paham. Keren. Oke. Elektron yang bawah ya, Bu? Ya, elektronnya. Jangan atas bawah ya, Rai ya. Angka kecil besar. Gitu. Jadi angka kecil itu Oke. elektron, proton, nomor atom. Oke. Nah, kalau Ibu kecepatan bilang ya. Kemudian, oh chat ada 5 langsung dong guys.
Karena terkait waktu, ada yang mau tanya? Nih ada 6 pertanyaan di chat. Silakan sayang. Satu-satu. Pertanyaan apa? Oh, Sophia, Bu, 6-nya nggak min. Nah, Ibu back dulu ke nomor sebelumnya. Guys, yang nanya sekalian ya. Maksudnya langsung aja open mic. Ibu nggak buka satu-satu. 6-nya nggak min karena di sini positif nih. Bukan dia merupakan ion ya. Ini atom biasa. Sekali lagi teman-teman, kalau dia atom biasa tidak ada tanda plus dan min. Contohnya misalnya ada tadi Maaf, Bu, Bu 13. Okta. Ya. Maaf, maksudnya di soal yang listrik statis itu, Bu, tahu Oh, tarik-tarik dan tolak-menolaknya dari mana, Bu? Soalnya kira nggak nyanyi. muncul. Nah, oke. Nah, kayak gitu Sofia, open mic. Jadi nggak salah paham deh. Oke, Ibu back ya. Nah, yang ini tadi, nah min di angka min 6 itu nggak dimasukin di hitungan. Jadi min hanya ngasih tahu, oh ini loh yang ada muatan negatif, ketemu muatan positif. Itulah interaksinya tarik-menarik tadi, Sofia. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau tanya tadi banyak kok chat masuk. Silakan langsung open mic, pintar. Mumpung belum jauh. Ada pertanyaan lagi? 5, 4, 3, 2, 1. Oh, ada Adena. Neutron itu gimana? Tadi neutron itu selisih, pintar. Ibu balik lagi ke soal yang tadi nomor 4 ya. Nah, neutron itu selisih antara nomor massa itu angka yang besar, sama nomor atom, angka yang kecil. Nah, ini selisihnya, itulah neutron. 13 kurang 6. Neutronnya segini. Gitu, Adena paham? Oh, nggak ada suara yang mudah-mudahan aman ya. Oke, selanjutnya ke nomor 5. Kalau nggak ngerti langsung nanya teman-teman. Molekul unsur. Nah, sekali lagi ada kata molekul nih. Molekul itu artinya gabungan. Gabungan. Kalau ada tulisan molekul unsur berarti gabungan unsur. Nah, unsur-unsur yang sejenis. Nah, di sini digambarnya yang sejenis berarti bergabung jadi satu. Maka molekul unsur ditunjukkan oleh gambar yang mana, teman-teman? Silakan open mic. Satu nggak sih, Bu? Azra, 1 betul. Nah, itulah molekul unsur. Nah, kalau nomor 3 dan juga 2, termasuk apa tuh 3 dan 2? Senyawa. Senyawa. Iya, senyawa itu gabungan unsur yang beda-beda jenisnya, itu senyawa. Molekul unsur berarti gabungan unsur yang satu jenis, yang sama. Kalau nomor 4 termasuk apa nih, guys? Jangan ragu, langsung aja ceplosin kalau kamu tahu. Campuran. Cerdas, Diti, campuran. Karena di sini ada molekul unsur, ada juga molekul yang senyawa, gitu. Karena gabungan semuanya di dalam satu tempat ini, maka nomor 4 termasuk campuran. Ada yang mau ditanyakan? 5, 4, 3, 2, 1. Clear. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Nah, air limbah yang tercemar asam, ada limbah jenis yang mana nih? Limbah jenis A, B, C, D, atau E? B dan C. B dan C. Oh, yang asam. Kita lihat. B dan C. Betul. Ciri-cirinya apa sih kalau asam? Di pH-nya bawah berapa? 7. Di bawah 7. Oke. Pas 7 berarti E dia netral ya. Oke. Aman semuanya. Perlu dibahas ulang? Atau udah lanjut? Oke, lanjut ya. Kemudian soal nomor 7. Nah, ini fokusnya pada rangkaian, teman-teman. Dia ada rangkaian tertutup sama terbuka. Kalau tertutup berarti saklarnya terhubung. Kalau terbuka saklarnya dilepas atau tidak terhubung. Jadi ada kata off di sini. Off itu artinya diputus listriknya atau dimatikan. Kalau di on kan berarti disambung. Jadi pastikan sesuai dengan pernyataan. Saklar 1 off. 1 off berarti tidak tersambung di sini. Saklar 2 on berarti nyambung. Nah, ingat listrik mengalir dari plus ke min. Nah, plusnya kalau baterai yang ada tonjolan seperti ini. Berarti mengalirnya ke sebelah kiri. Nah, mana nih pernyataan yang benar, teman-teman? Lampu mana yang bakal mati dan menyala jika saklar satunya off? Mati semua nggak sih, Bu? Cerdas, Aiska. Mati semua. Karena saat arusnya mengalir ke cabang yang ada lampu 1, 2, 3, kemudian berkumpul lagi, dia nggak kembali lagi ke baterai. Jadi mati semua lampunya. Jadi pastikan kalau mengerjakan soal seperti ini, arus listrik harus kembali ke kutub negatif baterai. Keluar dari positif, kembalinya ke negatif. Gimana kalau saklar 2 yang di off kan, saklar satunya on misalkan?
Nih satu on, duanya off-in. Nah, gimana lampunya? Yang mati yang mana, yang menyala yang mana? Ayo aktifin suaranya teman-teman. L1, L2, L3. L1, L2, L3 gimana? Yang mati yang yang saklar kedua kan, Bu? Betul, iya. Oke, Aiska benar. Saklar kedua mati, maka ketiga lampu yang Ibu lingkarin ini mati semua. Sedangkan lampu yang keempat, kelima menyala. Oke, aman. Ibu lanjut. Pertanyaan nomor 8. Nah, ini gimana ngerjainnya teman-teman? Ada yang lupa? Boleh open mic. Bu, Paralel ditambah dulu ya Pak. Pak. ditambah dulu, Danis. Yang mana nih yang kita kerjain dulu, Nis? Paralelnya apa serinya nih? Paralel dulu. Betul. Kalau ada soal kayak ini paralelnya Kalau beres. paralel tuh satu per ya. Benar, Rai. Lanjutin ya. Sepertiga, maaf. Sepertiga tambah seperenam. Penyebutnya per berapa? 6. 6. 6 bagi 12. 6. Iya, 6 bagi 3, 2. Maaf, ini angka berapa sih Ibu bikin? Bentar ya. Kehapus deh, wait. Nah, ini dulu nih. Berarti sepertiga tambah seperenam. Berarti per 6. 6 bagi 3, 2. 6 bagi 1 gitu. Jadi cari angka yang bisa dibagi 3 dan 6. Jangan dipilih angka yang kecilnya ya. Misalkan kamu pilih angka 3, nanti ketemunya koma teman-teman. Jadi pilih angka yang sama dengan yang paling besar di sini di penyebut, atau pilih yang lebih besar dibandingin kedua angka tersebut juga boleh. Gitu. Jadi jangan ambil angka kecil. 3 per 6 dibalik. Jadi 6 bagi 3, 2. 2 paralel tambah 3, 5 tambah 4, 9. Jadi R totalnya nilainya 9. Terus yang dicari arus. Nah, karena cari arus, segitiga VIR, VIR. Bagian I-nya ditutup, V bagi R, V 18, R-nya 9. Jadi 2 ampere. Ada yang mau tanya? Itu yang dua dari hasil 6/3 diapain tadi? Oh, oke. Tadi kan yang dapat hasilnya 2 ohm nih di sini dari hasil paralel. Nah, paralel dapatnya 2 ohm. Nah, dapat 3 sama 4 kita gabungin secara seri. Seri kan jumlahin biasa tuh. Jadi 2 tambah 3 tambah 4. Nah, itulah R total. Paham? Oh, paham, Bu. Oke, alhamdulillah. Teman-teman yang lain gimana? Ada pertanyaan? Aman Bu. Alhamdulillah. Oke. Berarti Ibu harap teliti nih besok ngerjainnya. Nggak usah buru-buru ya. Fokus teliti. Nah, kali ini beda potensial. Beda potensial itu sama seperti tegangan. Cuma itu nama lainnya aja. Artinya kamu diminta untuk mencari V-nya. Sama. Kalau setiap ada rangkaian listrik, pakai aja VIR. VIR. Yang ditanya V-nya, I-nya udah ada di soal. R-nya, kalau ada gambar kayak gini, berarti kerjain yang gabungan dulu nih. Ini dia gabungan nih. Berarti seri, jumlahin biasa. 16 tambah 8 berapa? Open mic. 8. Ah, 16 sama 24. iya 24 kayan. 24. Nah, akhirnya diparalel sama 6. Berarti 1/24 tambah 1/6. Nah, coba Ibu mau cek nih. Misalkan open mic ya teman-teman. Oh iya, Ibu baru lihat nih. Kenapa nama kamu nggak dinamain sih Zoom-nya guys? Ada banyak titik-titik di sini 070 berapa. Itu masuk sayang teman-teman. Jadi masuk di data guru-guru. Pastikan kamu dari name. Kelasnya masih kelas 8, belum pada move on. Masya Allah. Ibu kasih waktu 1 menit. Silakan rename Zoom-nya. Nanti kita lanjutin lagi. Ayo segera. Nama Zoom kamu kelas saat ini loh, bukan kelas 8. Kelas kamu saat ini, underscore nomor absen, underscore nama lengkapnya kamu masing-masing. Gitu, masih belum move on dari kelas 8 tuh. Nah, Ibu tungguin nih. Masih banyak titik-titik soalnya. 0709 dan kawan-kawan. Oke, sambil menunggu, nah di bagian bawah tuh Darren, Daselva, dan kawan-kawan nih masih banyak juga yang belum rename. Dan ada yang namanya nyusahin nih tulisan huruf apa ini? Huruf Jepang, silakan di rename teman-teman. Nah, diberesin ya. Sip, Ibu sambil lanjut nih. Kemudian pertanyaan buat Akira nih. Halo Akira. Akira open mic pintar. Halo Bu, Oke, Akira kalau ada soal seperti ini pakai penyebutnya berapa nih Akira? Kita mau gabungin rangkaian ini, tadi kan seri udah dapat 24 tuh. Mau diparalel sama 6. Mau per berapa nih sini Akira?
A nggak, Bu? KPK dari 24 sama 6 berapa tuh? Jadi Oh, angka ini, Bu. 1/24 sama apa? mm, Jadinya 5/24 bukan, Bu? 5/24. Oke, kita gabung ya. Ini 24, 1, 24 bagi 4. Benar, 5/24. Jadi jangan lupa teman-teman dibalik ya jawabannya. Jadi 24 dibagi 5. 24 bagi 5 berapa nih? Susun ke bawah kalau bingung. Jadi 25 bagi 4. 24 bagi 5, 20. 2, 40,8. Jadinya 4,8. 4,8 ini masih Om. Berarti R-nya udah dapet nih. Tinggal dikali 2 deh. 4,8 kali 2 itulah V-nya. Jadi 9,6 volt. Ada pertanyaan? Aman masih? Aman, Bu. Oke, lanjut. Kalau aman terkendali, berikutnya di nomor 10. Hasil pengukuran kuat arus. Berarti lihat yang ditunjuk jarum dulu. Angkanya 60. Jadi 60 per skala maksimal. 100 kali batas ukur. Ini namanya batas ukur, teman-teman. Yang tersambung angka berapa? Angka 5. Jadi kalinya sama 5. Kalau tersambungnya sama 10 kali 10. Ini tergantung gambar nanti di soalnya ya. Tersambung sama yang mana. Nah, coretin. Di sini bisa disederhanain. Dapat 2. 6 bagi 2, 3. Berarti 3 ampere jawabannya. Ada pertanyaan? Oke, masih lancar. Ibu hapus. Masuk ke nomor 11. Nah, kesimpulannya apa nih teman-teman? Tadi perwakilan kelas D udah. Perwakilan kelas A nih. Kelas A itu ada siapanya? Bentar ya. Kelas A ada Darren. Halo Darren. Halo Bu, Oke, Darren gimana nih? Kesimpulannya apa dari percobaan di gambar ini, Darren? Jadi ada pasir besi. Pasir besinya itu seperti ini nih tampilannya saat dideketin dengan magnet batang. bagian ujung yang paling Nah, paling apa nih? Nah, yang ujung-ujung ini paling apa nih, Darren nih? yang paling banyak menarik itu besi. Betul, paling banyak menarik besi artinya paling besar medan magnetnya, Darren, betul. Jadi makin besar nih medan magnetnya di bagian ujung-ujungnya atau bagian kutub. Gimana bagian tengah? Ada sih yang menempel, tapi nggak banyak. Artinya di bagian tengah atau pertemuan kedua kutub itu memiliki medan magnet yang lemah. Ada yang menempel tapi nggak banyak gitu. Jadi dilihat dari kuat lemahnya medan magnet adalah banyaknya si serbuk besi yang menempel. Oke, Darren, terima kasih. Kemudian masuk ke bagian question nomor 12. Nah, silakan dari kelas B nih. Dari kelas A udah, kelas B silakan tentukan. Apa sih kutub yang dibentuk di bagian A dan juga B? Kelas B ada Grimonia tabina, ada Tata. Halo Tata. Hai Tak, suara Ibu terdengar? Wah, Tata hilang, ada suaranya. Guys, kita belajar, jadi pastikan suara kamu terdengar ya. Tata belum terdengar, lanjut deh. Ada Erin. Erin, halo Erin. Halo, Bu. Oke, nggak usah takut salah ya, Rin. Rin, gosoknya mulai dari seperti tanda panah di sini, Rin. Nah, bagian A jadi kutub apa, Rin? Jadi S. Pintar. B-nya Jadi utara. sifatnya. Sifatnya itu permanen. Cerdas. Erin udah siap buat besok nih. Oke, jadi sekali lagi kalau penggosokan lihat yang disentuh pertama kali oleh magnet, kutub tersebut punya kutub yang sama. Karena disentuh duluan adalah bagian A oleh ujung magnet bagian selatan. Jadi A menjadi selatan, B-nya jadi utara. Sifatnya lihat dia baja, berarti permanen. Selain baja, semuanya sementara. Oke, Erin makasih. Ibu lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 13, ini bagian kelas C. Kelas C itu ada siapa aja ya di sini ya, bentar. Kelas C. Oh, nggak pakai salah, nggak usah takut salah. Agak Syafir Nabil. Halo Nabil. Halo, Bu. Oke Nabil, gimana nih hasil percobaannya? Bagian B kutub apa, Bil? B utara. A selatan. Lanjut. Oke, lancar. Makasih, Bil. Berikutnya nomor 14. Nah, 14 ada dua gambar nih.
tugasnya bagian kelas E nih. Berarti ada 2 orang di kelas E ya. Kelas E itu ada Rizky Anissa. Halo Rizky Anissa. Halo, Bu. Oke nih, untuk yang bagian gambar atas dulu nih, Nis. Bagian P itu jadi kutub apa nih? Uta. Yakin, jangan takut salah. Pakai kaidah tangan kanan, Rizky Anissa. Selatan mungkin. Mungkin. Coba dibantu sama Finity. Halo Finity. Ragu nih Rizky Anissa. Hai Vin. Bu. Oke, P jadi kutub apa Vin? Tadi bisa ragu tuh dia. Kiranya selatan di P. Nah, menurut kamu gimana Vin? Aduh. Bingung. Saya. Bingung. Oke, Ibu review deh. Bentar, tampilan video Ibu terlihat gak teman-teman? Terlihat. Oke, terlihat. Kita mulai ya. Jadi tahap pertama, telusurin dulu nih plusnya. Plusnya itu bagian yang atas. Telusurin plusnya. Ternyata kawatnya yang pertama kali dililitkan ke logam peki itu lewat depan. Lewat depan tangan kamu saya pegang pensil misalkan kayak gitu. Nah, pakai tangan kanan, ibu jari di sebelah kiri. Maka P-nya adalah utara, Q-nya selatan. Gitu. Finity dan teman-teman paham? Iya, Bu. Nah, gitu ya. Jadi kawat pertama nih yang dilihat. Yang belakangnya lewat belakang nih, nggak usah dilihat. Fokus kita adalah kawat pertama. Jadi tahap 1 lihat positifnya dulu, telusurin kawatnya depan atau belakang. Hanya kawat pertama. Kalau sudah ketahuan depan belakangnya, lewat depan langsung ibu jari. Kalau dibalik telapak tangan kamu, berarti itu dari belakang. Nah, kalau gambar yang bagian bawahnya, kelas F nih ada Dimas. Halo Dimas, 9F. Halo, Bu. Nah, Dimas gimana Dim? Bagian P dan Q Dim. P-nya kutub apa Dim? Utara. Utara. Oke, kita cek. Garis panjang plus. Oke, kita telusurin yang plusnya aja. Minusnya abaikan. Lewat depan, berarti langsung. Bener Dimas. Maka utara di P, selatannya Q. Teman-teman ada yang masih bingung? Tanya sekarang open mic langsung. Nggak usah lihat di chat ya. Oh, location nanyain. PPT-nya di-share nggak? Nanti Ibu akan share videonya, bahkan nggak cuma PPT-nya aja. Videonya ini kan di record nih, nanti di-share di LMS teman-teman. Yang course-nya itu kisi-kisi asas. Nah, di situ ada video yang sekarang. Nah, kamu bisa play bolak-balik deh, sampai paham. Oke, Ibu lanjut ya. Ke nomor 15. Ini soal nomor 15. Nah, hasil percobanya gimana nih? Kutub PQ, PQ untuk gambar A sampai gambar D. Aduh, pertanyaannya Amalia Paramesti panjang sekali. Coba dibacakan bentar. Kamu sebutin langsung deh, males bacanya banyak banget nih. Yuk, langsung. Amalia. Karena terkait waktu nih. Amalia Paramesti, silakan 9D. Apa pertanyaannya? Karena durasi waktunya nih. Kalau waktunya panjang, boleh deh jawab satu-satu ya. Silakan teman-teman. Open mic aja ya. Nggak open mic, Ibu nggak lanjutin. Nggak dijawab. Silakan. Mana Amalia? Saya tahu Bu, saya tahu Bu. Pandu. Gimana Pandu? Itu yang di A, yang apa? Kan U-nya itu yang utara yang digesek ke arah P, dari P ke Q. Betul. Nah, berarti kalau gitu P itu sama dengan utara, Q itu sama dengan S. Betul. Lanjut, Bay. Nah, Pandu lanjut. Nah, yang B itu walaupun apa kelihatannya itu yang B yang digosok itu U atau S Bu? Nah, ini kan kutubnya utara nih. Tapi lihat tanda panah nih. Dia panahnya gosoknya mulai dari Q dulu. Jadi kena sentuhan pertama Q nih. Berarti utaranya Q. Betul. Lanjut, Pandu yang C. Nah, yang C selatan. Berarti P itu selatan, Q itu utara, Bu. Bener. Wah, lancar. D. Nah, habis itu D S itu berarti Q itu selatan, P itu utara, Bu. Cakep. Lancar, Pandu. Terima kasih banyak. Semua jawaban Pandu betul. Ada yang mau tanya, teman-teman? Jangan lewat chat, langsung.
Oh, Amalia Paramesi info, suaranya serak abis konser ya. Oke, Ibu cek pertanyaannya ya. Bu, kalau ada soal magnet batang, terus dibagi jadi 3 bagian. Nah, untuk bagian tengah itu ditanyanya kutubnya gimana nih? Oh, berarti misalkan nih ada magnet batang, utara sama selatan. Jatuh, pecah berkeping-keping. Setiap kepingan ini punya utara, punya selatan, teman-teman. Jadi nggak kepingannya utara semua isinya nggak ada. Selatan semua isinya enggak. Tapi di satu magnet itu terpecah utara sama selatan ada di satu magnet yang sama. Pecahnya kecil sekalipun tetap ada utara, tetap ada selatannya. Gitu ya. Semoga menjawab Amalia. Oke, kemudian ada oke, pertanyaan habis nih. Keren. Lanjut ya. Di bagian ke-16. Soal 16 itu, nah, arah gaya Lorentz. Jadi besok lihat ini sama teman-teman kelas 7 ataupun kelas 8 yang bergabung sama kalian, biarin pakai kaidah tangan kanan. Karena gaya Lorentz membutuhkan tangan kamu yang gerak-gerak kayak gitu. Ya. Jadi nggak usah merasa, oh kok kayak gini sih kelas 9 ngapain nih pakai kode-kode atau apa. Enggak. Jadi Ibu fokusin ke kalian. Jangan disalahgunakan ya kaidah tangan kanannya ya. Jangan dipakai kode-kode. Gambar 4 Bu, gambar 4 Bu. 4. Coba kita cek. Nah, gambar 1 harusnya kemana? Kanan. Ke kiri Bu, Kanan. kanan Iya, Bu. harusnya ke kanan, bukan ke kiri. Gambar 2 harusnya kemana? Ke kanan Bu. Ke bawah, itu ke atas. Jadi hati-hati banget. Terus yang Oh ini, ya, gambar 3. Bawah, Bu. Bawah juga. Gambar 4. Sesuai. Betul, Pandu dan teman-teman. Ini jawabannya benar, gambar 4. Ada pertanyaan? Lanjut. Masuk ke soal dikit lagi nih. Masuk ke 17. 17. Nah, ini ada soal gaya Lorentz. Fokusnya kalian satuan ya. Ini masih ada koma-koma nih. Ubah jadi 24 kali 10 pangkat minus 2. Sampai sini paham? Jadi tulis angkanya dulu. Terus 10 pangkat di belakang koma ada 2 angka. Jadi pangkatnya minus 2. Terus panjang kawatnya di sini senti. Ubah ke meter. 50 cm berapa meter? Naiknya kan 2. Berarti 0,5. Nah, ada koma di sini. Ubah lagi. 5 kali 10 pangkat minus 1. Udah jadi meter. Kemudian arus 50 mili ampere. Angkanya tulis dulu 50. Mau ke mili, pangkatnya minus 3. Berarti sama aja 5 kali 10 pangkat minus 2. Udah jadi ampere. Sampai sini ada yang mau tanyain sebelum disatuin? Digabungin semua? Oke. Enggak, Bu, lanjut. Oke, Bill berarti B-nya 24 kali 10 pangkat min 2 kali 5 kali 10 pangkat min 2 kali 5 kali 10 pangkat min 1. 24 kali 5, 10, 2, 10, 120. 120 kali 5, ayo 600. 600. Nah, dikali 10 pangkat. Kalau dikali pangkatnya dijumlahin. Jadi ini dijumlahin jadi min 4. Min 4 tambah min 1, min 5. Tulis dulu angka 600-nya. Kalau diminta desimal, tulis angka keseluruhan yang kamu dapat. Terus pangkatnya minus, majuin. Berarti sebanyak 5 kali sesuai pangkatnya. 1, 2, 3, 4, 5. Setiap lubang kasih 0. Nah, berarti angkanya ini deh. 0,006 Newton. Selesai. Ada yang mau tanyakan? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, aman ya? Tunggu, Bu. Oke, silakan, Salwa. Itu yang ampere gimana, Bu? Kok bisa jadi min 2, Bu? Oh, oke. Kan angkanya di sini 0,24 nih, Sal. Angkanya tulis dulu. Min 2 dapat dari pertama minusnya karena dia desimal. Kemudian belakang koma ini kan ada 2 angka. Ada angka 2, ada angka 4. Itu ada 2 angka tuh. Pangkatnya minus 2. Kalau misalnya ini coba nih, Salwa. 125. Berarti 125 kali 10 pangkat berapa, Sal? Min 3. Nah, gitu. Jadi nentuinnya minus dari dia desimal, belakang komanya ada berapa, sesuaikan. Bisa? Tapi yang 50 itu 50 yang ini. Oke, 50 berarti kan 50 sama aja 5 dikali 10, betul? iya. Pangkatnya kan 1 tuh. Baru 10 pangkat min 3-nya nyusul di belakang. Ini nih. Kalau digabung jadi Oh 1 iya. tambah min 3, min 2. Oke, makasih, Ibu. Alhamdulillah, sama-sama.
Oke, Ibu hapus ya. Ada lagi yang mau tanya nih sebelum dihapus? Apa Aman. namanya apa Bu? Ini dari Rumusnya aku mana, Bu? lupa. Oh, Yang lupa. Rumusnya gaya Lorentz. F sama dengan BIL. Bil. bukan yang itu apa? Yang desi centil apa itu? Oh iya, bikin tangga ya. Kucing hitam dalam mobil desi centil mondar mandir. Nah, ada mm di sini, meter diganti ampere misalkan. Nanti kayak di soal yang tadi tuh ada gaya kolom kaki kotak-kotak, ada C tuh kolom, A-nya diganti C. Misalkan milih kolom, berarti jadi MC. Kolom doang berarti C gitu maksudnya Zatra, paham? Oke, paham Bu. Oke, ada lagi teman-teman. Next ya. Lanjut dikit lagi, nomor 18. Nah, masih di gaya Lorentz. Silakan kita hitung bareng-bareng ya. Kamu hitung di tempat kamu juga. Nah, ini ubah dulu. Setiap ada koma-koma ganti angkanya. Min 2. Ganti angkanya 0,5. 5 kali 10 pangkat min 1. Udah meter. Jadi pastikan kamu udah hafal satuannya ya. Jadi Tesla, meter, dan ampere. Ini ada 0,4, lepas dulu komanya. 4 kali 10 pangkat min 1. Baru milihnya nyusul di belakang. Kali 10 pangkat minus 3. Maka di sini 4 kali 10 pangkat minus 4. Nah, gabungin deh semuanya. Jadi F-nya sama dengan 6 kali 10 pangkat min 2. Kali 4 kali 10 pangkat min 4. Kali 5 kali 10 pangkat min 1. Angkanya dulu deh yang dikerjain. 6 kali 4, 24. 24 kali 5. 120 kali 10 pangkat. Pangkatnya kalau dikali berarti dijumlah. Min 2 tambah min 4, min 6 tambah min 1, min 7. Bikin lagi 120, majuin komanya karena dia minus. Komanya sebanyak 7 kali dari belakang. 1 di sela-sela, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua lubang kasih 0. Nah, ini lubangnya kasih 0. Jadi nggak pas di bagian pemisah ya, jadi di lubangnya. Nah, berarti nilainya 0,234. 234, 12. Nolnya nggak kepake yang belakang. Nah, satuannya Newton. Ada yang mau tanya? Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada nih. Lanjut. Oh, ada chat satu. Oke. Kira nanyain, Bu, tegangan sama beda potensial sama aja kan? Iya, sama Kira. Tegangan sama beda potensial sama aja. Sama-sama V, satuannya juga volt, digunakan pakai voltmeter juga. Oke, itu cuma beda katanya aja, tapi maksudnya sama. Oke, masuk ke nomor 19. 19 itu, nah jenis transformator. Coba silakan teman-teman bagian semuanya deh, kan udah A, B, C, D, F, G, udah semua. Sekarang gimana transformator Kak? Up atau down? Up. Up. Alasannya apa? Alasannya? Makin menaik. Naik jumlah lilitan. Jadi selalu melihat dari primer teman-teman. Ini maaf blur tulisannya. Ini N primer, ini N sekunder. N itu jumlah lilitan. Lihatnya selalu dari primer ke sekunder, jumlahnya bertambah. Jadi up. V-nya juga gitu bertambah. Lihatnya selalu dari primer. Yang kedua, down. Karena lilitannya semua berkurang. Betul. Tegangannya juga berkurang. Kecuali arus ya teman-teman. Kalau dia step up, berarti arus primernya malah lebih besar dibanding sekunder. Kalau dia down, arus sekundernya malah lebih besar daripada arus yang primernya. Dan nanti kalau ada lambang tak hingga atau infinite kayak gini nih, berarti itu simbol dari tegangan primer atau beda potensial primer, artinya sumbernya. Ada yang mau ditanyakan? Azra, Bu, besok gampang nggak? Insya Allah gampang. Kamu udah ngikutin dengan baik. Ibu nitip ke kalian semua, teliti, jangan buru-buru. Ya, PPT-nya di-share nggak? Kesha masih menanyakan ini. Ibu share videonya, nggak cuma PPT-nya doang, videonya. Ya, jadi nanti recordingnya Ibu masukin ke YouTube, linknya Ibu share di LMS. Jadi kalian bisa pelajari juga. Duh, udah mulai ada sinyal nih anak buahnya bangun. Bentar ya. Lanjut, soal terakhir. Sebelum dia berteriak. Nah, ke nomor 20. Nah, di soal nomor 20, nah ini tanda yang Ibu bilang tadi. Lambang tak hingga, berarti dia primer. Nah, terus berarti lilitan yang ada di 750 ini lilitannya primer juga. Ada lampu berarti sekunder.
Maka 300 ini ms. Nah, jenis trafonya apa nih teman-teman? Silakan dijawab. Step down. Step down, oke, karena jelitannya berkurang. Pintar. Beda potensialnya, pakai rumus trafo. VP per VS, NP per NS. Nah, di sini ada yang nggak lengkap nih. Di beda potensialnya berapa? Arusnya nggak ada. Soal ini nggak bisa dikerjain, karena kita nggak tahu arusnya berapa. Coba Ibu kasih nih arusnya. Misalkan arus yang bekerja di primernya udah ada. Arusnya 2 ampere misalkan. Beda potensialnya berapa? Ini ada IS per IP. Tadi Bu hapus dulu yang satu bagian. Harusnya nggak ada deh. Misalnya dikasih tahu ohmnya aja. Misalkan di sini lampu bernilai 20 ohm. Nah, tentukan berapa VS-nya. Berarti VP per VS tetap dipakai. VP 220. VS-nya nggak tahu. NP sama NS. NP-nya di sini 750, NS-nya 300. Coret-coretin, sederhanain, kali silang. Jadi 220 dikali 30 bagi 75. Nah, bagi 5, 6. 75 bagi 5 berapa? 5, 1, 15. Bagi 3, 2 bagi 3, 5. Bagi 5, 4 kali 2, 88. Jadi nggak pakai kalkulator nih, sederhanain sampai ujung. Sampai nggak bisa dibagi lagi. Dapat 88 nih untuk beda potensialnya. Nah, arus pada lampunya berapa? Arus pada lampu kita nggak bisa pakai ini nih. Karena bagian arusnya primernya Ibu hapus tadi. Nggak jadi Ibu pakaiin arus primer. Tapi kalau nanti arus primernya ada, pakai ini. Tapi kalau arus primernya nggak ada, berarti pakai hukum Ohm. Yang VIR tadi. Segitiga VIR. Ini untuk sekunder semua. Berarti VS-nya masukin angka 88 tadi. VS 88. Terus punya hambatan 20. Sederhanain lagi biar gampang hitungnya. Bagi 4. 22 bagi 4. 5. Nah tinggal 22 bagi 5. 24. 4,4. Satuannya ampere. Ada pertanyaan? Bu, aku Yuk. mau nanya. Boleh Danis. Ujiannya ada soal-soal kayak pengertian dari apa gitu nggak, Bu? Oke, enggak. Dari yang Ibu bahas dari awal sampai nomor 20 segini kan nggak ada pengertian-pengertian tuh Danis. Berarti nggak ada tentang pengertian-pengertian. Oke, Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Alia nanyain hitung-hitungannya ada berapa soal. Nah, cek lagi kisi-kisi ya teman-teman ya. Kisi-kisi bisa menentukan arus listrik berarti otomatis dia ngitung. Maka baca dulu kisi-kisinya. Gitu. Soal ulangannya sama kayak soal latihan nggak? Cara ngitungnya sama Saskia. Cuman angkanya pastinya Ibu bedain yang mungkin sama dengan yang sekarang. Sampai sini paham teman-teman? Ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Paham. Keren Gani. Sekarang tugasnya Gani bagian nutup dengan doa Gani. Biar berkah, biar nilainya bagus, semuanya nggak remet. Sebetulnya di sini ada 116 orang, semuanya berdiri kan? Silakan Ya, Bintar. sebelum menutup pelajaran fisika kelas pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Okta. Sama-sama. Dan pastikan kalian sudah isi daftar hadir teman-teman ya. Oke, sukses semuanya. Ibu stop recordingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Bu. Sama sukses pintar. Terima kasih, Bu. Yuk.